yang berdiaspora di berbagai negara di dunia. Broadcasting tugasnya. Halo-halo. Halo. Menyiarkan inilah Islam Indonesia. Inilah Islam Indonesia. Karena kita sangat kurang dari sisi itu. Jadi dalam bidang Islamic Studies atau Islamic Scholarship ya, kalau kita menyebut Islam itu seluruh buku yang ada di perpustakaan kita, baik yang ditulis oleh orang non-Muslim maupun yang ditulis Muslim, ya merujuk ke Mesir, ke Maroko, ke Saudi, ke Iran, ke Tunisia, ke Aljazair, ke Yaman gitu ya. Sedikit sekali yang merujuk ke Indonesia. Tentang nama panjenengan Al-Makin. Kita pernah membaca mengenal sosok ulama besar Syekh Mutamakin dari Kajen Pati. Ya. Lah kalau NU sebagai organisasi terbesar Muslim di Indonesia mampu tidak hanya memformalisasikan dalam arti formal ya, tetapi menjadi panutan kita semua, menjadi tauladan ya. Ya saya kira akan tetap sama peran itu dari dulu sampai sekarang tidak berubah gitu ya. Peran sebagai pilar ya, pilar bangsa, peran sebagai penopang bangsa ini supaya tetap utuh. Yang kita sebut sebagai civil society atau masyarakat sipil itu kan ya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah ya, dan berbagai macam organisasi yang lain ya. Nah, kan itu. Nah, ukurannya Indonesia maju mana ya? Ukurannya civil society itu tadi. Jika itu maju ya kita maju. Nah. Pojok Bangkit Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama hadir untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Al-Makin. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Kita bisa sowan ke sini. Alhamdulillah. Di Rektorat UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih, Mas. Pemirsa semua, kita bersama Bapak Rektor Prof. Al-Makin. Beliau rektor muda, brilian, dan pemikiran-pemikirannya banyak diulas di media. Pada kesempatan ini kita menyambut Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung. Kita akan bincang-bincang santai dengan Prof. Al-Makin. Prof. Al-Makin, sebelum kita membicarakan terkait Muktamar, keberagamaan di Indonesia tidak lepas dari dua tokoh besar yang tidak bisa kita lupakan. Betul. Yakni Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kita tahu keduanya adalah pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah. Betul. Bagi Prof. Al-Makin, apa yang paling mengesankan dari dua tokoh besar ini? Ya, tentu saja visi ya. Visi ke depan melihat bangsa Indonesia yang waktu itu belum merdeka. Tetapi beliau berdua sudah melihat kira-kira fungsi organisasi Muslim yang didirikan itu sudah bisa menjawab 100 tahun saat ini. Dan sangat relevan dan perannya luar biasa di kancah nasional Indonesia, bahkan secara internasional diperhitungkan sebagai organisasi Muslim Indonesia yang bertahan dan mewarnai secara politik, sosial, kultur, tradisi, dan bahkan ekonomi. Bahkan ekonomi. Ya. Itu luar biasa. Kita harus menghormati beliau, kita harus menempatkan beliau dua-duanya di tempat yang tinggi. Kita pernah menyaksikan Prof. Makin melukis beliau. Apa Mas suasana Prof bisa melukis beliau? Ternyata panjenengan juga seniman ini ternyata.
Gimana Prof itu? Ya bagi saya melukis itu sama dengan berdoa ya, sama dengan mengirim Al-Fatihah gitu, kira-kira gitu. Jadi kalau saya melukis Mbah Hasyim Asy'ari ya, Mbah Hasyim Asy'ari ya kira-kira saya berdoa ingin seperti beliau gitu ya. Amin, amin, amin. Ya kira-kira berkahnya gitu ya. Iya. Sama juga dengan Yai Ahmad Dahlan ya, kira-kira kita generasi muda ya harus meneladani gitu ya. Apa yang beliau berdua lakukan ya. Dan kita jaga dua-duanya, kita hormati dua-duanya. Kira-kira begitu. Luar biasa, Prof. Iya, iya. Baik, Prof. Kita masuk di KNU-an ini, Prof. Siap. Karena kita menyambut Muktamar Nahdlatul Ulama. Kalau kita melihat NU itu khas dengan tradisinya dan melekat karisma ulama atau kiai. Apa makna penting karisma keulamaan? Khususnya di era digital saat ini, Prof. Ya, jadi khusus tentang NU ini sudah menjadi bahan pemikiran dari para cendekiawan baik di Indonesia yang juga sekaligus sebagai produsen tradisi itu sendiri aktif di dalamnya, dan sekaligus juga orang di luar Indonesia yang berperan sebagai pengamat ya, sebagai observer. Dan NU ini kan sangat kaya ya, dan itu yang menjadikan organisasi ini dinamikanya luar biasa. Ya, kaya dalam hal tradisi, kaya dalam hal keragaman, kaya dalam hal dinamika dalam sejarah ya. Ini yang patut dicatat ya. Untuk saat ini ya betul-betul mengejutkan ya. Karena era saat ini saja itu sedikit sekali yang memprediksi misalnya adanya pandemi gitu ya. Iya. Kan enggak membayangkan 10 tahun ya, kecuali Bill Clinton mengatakan itu ya. Dulu Barack Obama juga pernah menyinggung soal itu ya. Tapi kita semua kan enggak siap tiba-tiba ada pandemi gitu ya. Itu dari sisi mikro ya. Dari sisi makro kita juga enggak menyangka ternyata era saat ini, di saat pandemi ini teknologi komunikasi berkembang sangat cepat. Sangat cepat. Teknologi pemberitaan, portal-portal, sosial media, rumor, gosip, itu juga sangat berlainan dengan ketika NU didirikan pada tahun 1928 gitu kan. Jadi era ini memang unpredictable, tetapi siap tidak siap kita harus menghadapi. Dan NU punya modal yang luar biasa ya. Punya pesantren, punya madrasah, bahkan perguruan tinggi sekarang sudah banyak. Dan saya kira sudah panen, karena intelektual NU itu banyak sekali saat ini, terutama generasi muda ya, baik yang aktif di politik maupun yang aktif di LSM atau NGO maupun sebagai intelektual di kampus, itu luar biasa. Dengan berbagai macam varian pemikiran, aktivitas, afiliasi, dan juga cara berpikir. Dan ini adalah kekayaan. Ini adalah kekayaan. Khazanah ini. Khazanah ini. Ya, bagaimana caranya memandang, bagaimana cara memaksimalkan, nah itu persoalan lain. Tapi harus disadari bahwa ini adalah modal besar, kapital. Dan tetap dalam kerangka NKRI. Ya, tentu saja, tentu saja. Itu kan sejak dulu ya, itu tidak pernah berubah ya. Tidak pernah berubah bahwa ini akan menjadi sumbangan tidak hanya bagi Indonesia tapi bagi dunia. Bagi dunia. Nah, sekarang sederhana saja. Facebook itu dipenuhi dengan ngaji ihya'nya Mas Ulil gitu ya, Gus Ulil itu luar biasa itu. Kita tidak menyangka, dan itu baru kan, baru-baru saja misalnya. Terus kemudian para kiai-kiai muda itu juga banyak yang membuka pengajian online. Dan YouTube yang dulu didominasi oleh beberapa kelompok yang sepertinya elit, tetapi mempunyai paham yang agak jauh dari tradisi, saat ini tidak lagi. Saat ini anak-anak muda dari pesantren, anak-anak muda dari YIN atau UIN yang tumbuh dari tradisi NU banyak sekali. Banyak sekali. Jadi fenomena Gus Ulil, Gus Baha, Anwar Zahid dan lain-lain itu fenomena yang mengejutkan itu, dan itu hasanah itu.
Dan diminati berbagai segmen masyarakat. Berbagai segmen masyarakat dan mereka punya segmen tersendiri dari sisi corak pemikiran. Belum kalau berbicara politik. Ada sekian banyak orang yang bertradisi NU berdiaspora di banyak partai politik. Dan ini juga harus dianggap sebagai potensi. Karena tidak bisa diseragamkan ya. Ada yang di partai ini, partai itu, bahkan satu partai pun berbeda ininya, berbeda gerakannya gitu ya. Dan ini merupakan kapital di dalam bahasa Karl Marx atau Max Weber itu ya, bahasa pengamat adalah kapital itu ya. Ini adalah modal untuk bangsa Indonesia, bahkan modal untuk dunia. Sesuai tema muktamar, Prof. Kemandirian berkhidmah untuk peradaban dunia. Dan harus diingat, Yai Hasyim Asy'ari itu seorang pedagang loh ya. Seorang tujar loh ya, tajir ya, seorang pedagang ya. Begitu juga ya Ahmad Dahlan dulu juga sama. Jadi di Indonesia ini sebetulnya penggerak utama kemandirian adalah dari entrepreneur. Dari entrepreneur. Mulai dari Syarikat Islam, SDI, Syarikat Dagang Islam, Syarikat Islam, Muhammadiyah sendiri juga kaum pedagang, dan Mbah Yai Hasyim Asy'ari sebagai pendiri juga tumbuh dari sana. Nahdlatul Tujar. Nahdlatul Tujar, betul, betul. Namanya aja Nahdlatul Tujar awalnya kan. Kebangkitan pedagang. Jadi sebetulnya itu menunjukkan bahwa janganlah terlalu formal gitu ya. Jangan terlalu formal, jangan terlalu dilembagakan, dan jangan terlalu diseragamkan. Karena varian itu merupakan kekayaan ya. Dan Mbah Yai Hasyim Asy'ari sendiri kan seorang yang mandiri, seorang yang otonom dari sisi ekonomi, dari sisi keagamaan, dari sisi sosial. Ini yang sering dilupakan oleh kita. Dianggapnya beliau adalah seorang yang hanya berkecimpung di dalam bidang agama. Hanya ngaji saja. Hanya ngaji saja. Enggak, beliau juga pejuang ya. Beliau juga fighter ya, seorang fighter. Baik Prof, kalau melihat tadi yang jenengan sampaikan soal diaspora ya, dalam konteks peradaban dunia, umat Muslim dulu, zaman dulu itu kan juga sudah punya istilahnya apa ya, koloni-koloni gitu di Arab dulu. Jadi visi internasionalnya itu sudah ada sejak dulu. Ki Ahmad Dahlan ngaji juga di Arab. Yai Hasyim Asy'ari juga sama. Beberapa Yai Khalil Bangkalan. Tokoh-tokoh Muslim Indonesia zaman dulu, saya Nawawi Al-Bantani. Berarti visi internasional itu sudah menancap di Muslim Nusantara, di Muslim Indonesia itu. Bahkan jauh lebih dari itu ya. Globalisasi itu sebetulnya sudah terjadi berkali-kali. Cuma kita baru mengatakan saat ini globalisasi itu sekarang. Globalisasi itu ribuan tahun yang lalu juga sudah globalisasi. Yang paling dekat ya di Nusantara. Sebelum era kolonialisasi, seluruh arkipelago, seluruh kepulauan ini kan disebut Jawi. Jadi ketika orang berbicara Jawi, itu maknanya adalah arkipelago, kepulauan ini, mulai dari Jawa, Sumatera, Kalimantan, Maluku, sampai Filipina, sampai Thailand, itu Jawi. Jadi baik itu Ibnu Battuta misalnya, ketika menyebut Jawi itu maknanya luas. Nah, lalu kemudian Jawi ini ketika era kolonial ini sudah bergeser, maknanya hanya Pulau Jawa. Jadi artinya globalisasi itu sudah lama ya, sudah lama. Cuma bentuknya yang berbeda dan alatnya yang berkembang. Jadi visi internasional membangun atau berkontribusi untuk peradaban dunia yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam, termasuk NU, Muhammadiyah dan lain sebagainya, itu sebenarnya memang warisan dari para ulama-ulama dahulu itu. Betul ya, kayak karir Syekh Nawawi Al-Bantani kan, karirnya kan tidak di Indonesia, tapi di Mekah sana gitu kan. Kalau sekarang ya guru besar lah. Kalau sekarang ya guru besar seperti Gus Nadir Sausen itu di Australia gitu, kira-kira begitu, atau Muhammad Ali di Riverside itu ya, dan banyak Mun'im Siri di Amerika, kira-kira begitu ya. Dan bisa dilihat juga globalisasi saat itu sebagaimana dipelajari oleh banyak
banyak pengamat ya, misalnya Lavin ya, dia mempunyai asumsi atau mempunyai hipotesis lah, mempunyai pandangan secara ilmiah bahwa nasionalisme atau patriotisme atau rasa kebangsaan itu tidak hanya dibangun oleh kalangan terpelajar yang dididik oleh Belanda. Misalnya Soekarno, Hatta, Syahrir dan kawan-kawan. Tetapi nasionalisme, rasa ikatan sebagai seorang Jawi, sebagai seorang Nusantara, arkipelago, itu juga dibangun oleh network para ulama. Dan saya kira ini tesisnya Zumardi Azra dan kawan-kawan yang ada di situ juga menyebutkan hal yang sama. Dan kalau dilihat dari link pesantren di Indonesia juga sama. Ya, misalnya Mbah Yahya Hasyim Asy'ari, kemudian Yai Khalil Bangkalan, Nawawi Al-Bantani, itu kan sanad dan rawinya nyambung semua. Dan itu sebetulnya nasionalisme dari sisi religiusitas itu ya dari situ. Jadi tidak hanya nasionalisme itu berasal dari kata nasion, tidak hanya itu pengaruh dari Eropa, tidak. Tetapi nasionalisme adalah rasa sepenanggungan di Nusantara, dan bahkan mungkin pra Belanda itu sudah terbentuk karena ada Aceh ya, kemudian jalur perdagangannya itu jelas sampai Ternate, Tidore. Bahkan Jawa ini kan wilayah-wilayah dalam gitu ya, wilayah luarnya kan terhubung, misalnya Tuban, Cirebon, Banten itu kan terhubung semua itu. Kemudian Palembang, kemudian Jambi, ya. Kemudian Kalimantan. Gitu. Dan tokoh-tokoh para ulama masyayikh dulu juga tersebar luas di sana, Pak. Betul. Dan kalau kita ingat penelitiannya Habib Aji Alatas, yang ada di New York itu kan, bagaimana para sultan di Nusantara ini punya network dan kemudian mengawinkan para putrinya dengan para habib itu, para sayyid atau orang-orang dari Hadramaut itu kan juga menarik itu. Artinya globalisasi prakolonial itu juga terjadi. Nah, ini juga bisa dilihat di Aceh misalnya kan. Ya, Aceh itu kan terhubung Aceh, kemudian Iran, kemudian Turki. Kemudian India. Dan itu masih bisa dilihat masakannya sampai sekarang kan, masakan Aceh yang bermacam-macam. Dan namanya kan Shah, Iskandar Muda Shah itu. Shah kan Turki, Shah kan Iran, Shah kan Iran. Jadi globalisasi sudah terjadi dari dulu, cuma sekarang bentuknya lain. Baik, Prof. Kita ke teman-teman muda, anak-anak muda Muslim hari ini tersebar luas di berbagai negara. Muslim Indonesia. Betul. Latar belakang macam-macam, Muhammadiyah, Persis dan lain sebagainya. Indonesia punya gagasan besar moderasi beragama. Dan di banyak kesempatan Indonesia menjadi rujukan Muslim dunia atau bahkan di beberapa negara di mana saja. Apa tugas besar anak-anak muda Muslim, NU, Muhammadiyah dan sebagainya yang berdiaspora di berbagai negara di dunia? Broadcasting tugasnya. Halo. Menyiarkan inilah Islam Indonesia. Inilah Islam Indonesia. Karena kita sangat kurang dari sisi itu. Jadi dalam bidang Islamic Studies atau Islamic Scholarship ya, kalau kita menyebut Islam itu seluruh buku yang ada di perpustakaan kita, baik yang ditulis oleh orang non-Muslim maupun yang ditulis Muslim, ya merujuk ke Mesir, ke Maroko, ke Saudi, ke Iran, ke Tunisia, ke Aljazair, ke Yaman gitu ya. Sedikit sekali yang merujuk ke Indonesia, seakan-akan Indonesia itu tidak representasi Muslim. Padahal Indonesia itu dari sisi jumlah ya bersaing itu dengan Muslim yang ada di India yang terkenal Hindu, tapi sebetulnya jumlah Muslimnya sangat banyak sekali. Itu dari sisi kuantitas, tapi dari sisi tradisi Indonesia itu luar biasa. Dan bisa kita lihat salah satu contohnya adalah Nahdlatul Ulama yang sangat kaya dengan tradisi, sangat kaya dengan masyayikh, sangat kaya dengan pesantren, sangat kaya dengan cara belajar, kitab kuning dan lain-lain. Nah, inilah yang sebetulnya tugas kita itu ekspansi.
Tugas kita ekspansi, meramu ini semuanya, kemudian memberitahu kepada dunia. Ya, memberitahu kepada dunia. Inilah Islam yang sudah bersinggungan, bahkan sudah saling mengakomodasi dengan tradisi lokal. Baik itu tradisi Jawa, tradisi Bugis, tradisi Sunda, tradisi Madura. Dan semuanya damai. Ya enggak damai juga. Tapi itu bisa didamaikan. Bisa didamaikan. Ya kalau kita jujur ya enggak semulus itu. Kita juga mengalami gejolak, kita juga punya konflik ya, secara realistis ya. Tetapi modal ini bisa dikembangkan dan tidak semua mempunyai. Ya, tidak semua mempunyai. Misalnya di Saudi misalnya ya. Di Saudi tentu saja ada tradisi Badui ya. Ada tradisi lokalnya, sama juga dengan Aljazair ya, yang dekat dengan Eropa ya. Punya pengalaman dengan Prancis dan lain-lainnya. Tetapi kita mempunyai banyak khasanah yang sepertinya secara global kita kurang percaya diri. Kita kurang. Jadi kalau ngomong moderasi, kalau ngomong toleransi, sebetulnya kita bisa mengembangkan dari dalam. Kita bisa membaca kitab-kitab yang disusun gitu ya dari ulama kita. Misalnya Yai Ahmad Siddiq di Jember gitu ya, yang punya konsep ukhuwah basyariah gitu misalnya. Itu sering dibahas di kalangan NU ya. Dan begitu juga tentang tasamuh ya, nilai-nilai itu juga sebetulnya sudah ada misalnya di Minangkabau gitu. Minangkabau itu kan ada itu banyak tradisi yang merupakan sinergi antara peran surau, peran pasar ya. Surau ya pendidikan tradisional kayak pesantren kalau di Jawa ya. Begitu juga di Aceh ada dayah ya. Dayah itu kan semacam pesantren juga kalau di Jawa gitu ya. Dan itu sangat khas ya. Nah, ini yang belum kita garap. Belum Bugis. Nah, Bugis kan juga punya pesantren sendiri ya. Belum Lombok ya. Nah, di sana ada Nahdlatul Wathon, tapi NU juga kuat ya. Dan itu membentuk tradisi dan bisa diformulasikan menjadi produk rumus-rumus sosial, pemikiran yang bisa di broadcast ya, bisa dihalu-halu di dunia, bisa ditawarkan. Inilah pengalaman Indonesia sebagai seorang Muslim, tetapi tidak kehilangan akar sebagai orang Indonesia. Ya, itu luar biasa itu, Prof. Kita ke spirit Kiai Mas Syari dan Kiai Ahmad Dahlan. Bagaimana kita melestarikan dan mengaktualisasikan gagasan-gagasan besar beliau, gerakan-gerakan besar beliau untuk era hari ini. Kita sangat beruntung karena sebetulnya baik di dalam NU maupun Muhammadiyah itu selalu ada pembaharu. Dan ini kadang-kadang kelemahan kita, kurang mengapresiasi para pembaharu yang memperbaharui spirit dan nilai-nilai beliau berdua. Ya. Misalnya di tradisi NU ya kan ada Gus Dur. Gus Dur itu luar biasa. Ya tidak hanya kita yang mengakui, seluruh dunia juga melihat bagaimana humanismenya, bagaimana konsep toleransinya. Bahkan beliau tidak hanya dalam pemikiran ya, beliau lakukan itu ya. Dan tulisan-tulisannya sejak muda dan apa yang beliau lakukan itu merupakan tafsir tersendiri menurut saya. Dan kita harus menghargai orang seperti beliau ya. Ya kita harus menghargai. Dan misalnya di Cirebon sekarang ada Yai itu yang muda itu Muhammad Cirebon yang baru dapat honoris causa dari Kiai Husain Muhammad Husain ya, Husain Muhammad. Jadi tokoh lokal lah. Misalnya sekarang ada Gus Mus ya. Itu kan juga khasanah. Jadi sebetulnya kita bisa mencari tokoh yang ada di depan mata kita, asalkan kita bisa mengapresiasi mereka. Ya tentu saja cara menangkap kita ya berbeda ya. Tapi paling tidak sebetulnya kita ndak usah sulit-sulit. Bagaimana terjemahan Yai Hasyim Asy'ari misalnya dalam konteks kekinian. Nah, kita kan bisa mencoba membandingkan apa yang beliau-beliau yang masih hidup itu lakukan dan bisa kita teladani yang baik ya. Seperti Gus Mus itu kan luar biasa itu. Bagaimana pesan-pesan beliau ya di saat usia beliau senja, beliau masih tetap
menjadi panutan kita semua ya, dari sisi moral, dari sisi ya kalau dari bahasa pesantren wirai ya, atau muruah ya. Muruah beliau itu luar biasa ya. Dan tidak hanya di kalangan kita ya, di kalangan seniman, di mana saja. Di mana saja lah. Inilah menurut saya sudah ada. Tinggal kita sebagai generasi muda dengan rela nggak melihat beliau. Dan kalangan muda seperti Gus Ulil itu bagi saya sudah bisa jadi role model hari ini. Iya, dan saya yakin di level lokal itu juga banyak ya. Tapi itu yang perlu kita sadari. Mau nggak kita respect sama mereka, menghargai peran mereka dan pikiran-pikiran mereka kita apresiasi. Baik, Prof. Ada satu hal yang menggelitik di hati saya itu tentang nama panjenengan, Al-Makin. Kita pernah membaca mengenal sosok ulama besar Syekh Mutamakin dari Kajen Pati. Ya. Apakah nama Al-Makin ini tabarukan atau apa? Ya mungkin begitu ya, mungkin begitu. Ya orang tua saya memang memberi nama itu mungkin terinspirasi dari beliau ya. Siapa tahu dapat berkahnya sedikit-sedikit gitu ya. Dan konon kakek-kakek saya ya ada relasinya dari daerah situ. Cuma kan ya orang dulu ya tidak literate kayak sekarang ya, dicatat rapi gitu dari mana ya, enggak nulis buku harian ya. Ya seperti itu. Dan di daerah saya Bojonegoro, Nganjuk, Madiun itu ada banyak yang afiliasinya ke sana gitu ya. Punya kaitan. Cuma ya sangat oral tradisinya, enggak ada bukti tulisan gitu ya. Kayak dulu tradisional kan. Iya. Dari lisan ke lisan. Dari lisan ke lisan, ya betul. Baik, Prof, terakhir Prof, harapan Prof Al-Makin untuk Muktamar NU di Lampung. Ya, sekarang ini Indonesia kan era multipartai, ya. Partai politik itu banyak sekali. Dan ini juga berkait dengan globalisasi yang tadi kita sebutkan. Globalisasi sekarang ya tentu lain dengan beberapa abad yang lalu ya. Globalisasi sekarang itu menawarkan banyak pilihan. Nah, Indonesia kebetulan juga menganut banyak pilihan, yaitu multipartai. Dan multipartai ini saya kira para pemikir di Indonesia, para ulama, para kiai, para intelektual itu sudah saatnya memikirkan ulang. Sistem multipartai ini berkait dengan perkembangan masyarakat kita itu seperti apa? Apakah sudah pas atau adakah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam suasana persaingan yang sangat ketat saat ini? Kadang-kadang akses persaingan itu ya kita tahu sendiri ya, tidak perlu kita singgung, tapi ya seperti itulah gitu ya. Dan saya kira tugas kita semua untuk mengawal proses demokratisasi pasca Orde Baru di era reformasi ini. Dan sekali lagi sistem multipartai ini masih banyak menimbulkan pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Lah kalau NU sebagai organisasi terbesar Muslim di Indonesia mampu tidak hanya memformalisikan dalam arti formal ya, tetapi menjadi panutan kita semua, menjadi tauladan ya. Ya saya kira akan tetap sama peran itu dari dulu sampai sekarang tidak berubah gitu ya. Peran sebagai pilar ya, pilar bangsa, peran sebagai penopang bangsa ini supaya tetap utuh. Yang kita sebut sebagai civil society atau masyarakat sipil itu kan ya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah ya, dan berbagai macam organisasi yang lain ya. Nah, kan itu. Nah, ukurannya Indonesia maju mana ya? Ukurannya civil society itu tadi. Jika itu maju ya kita maju. Nah, dan era politik yang sangat penting di mata rakyat saat ini ya, itu mungkin PR yang paling berat ya. PR paling berat karena itu berkaitan dengan norma, berkaitan dengan etika, berkaitan dengan sopan santun di publik. Ya, saya kira soal radikalisme, ekstremisme, moderasi, saya kira sudah banyak konsep lah. Iya, betul.
toleransi dan lain sudah banyak konsep lah. Sudah banyak konsep. Nah, sekarang prakteknya itu bagaimana? Nah, rakyat atau para umat ya, para umat lah tepatnya, itu menunggu tauladan. Menunggu contoh ya. Contoh yang real yang bisa ditiru itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau berkonsep saya kira inilah gitu. Nggak efektif lah ya. Dan sudah banyak konsep. Kita yakin NU, Muhammadiyah dan lain insya Allah tetap bisa mengawal itu. Ya kita berdoa ya karena itu yang kita punya. Ya. Itulah modal Indonesia untuk maju. Modal Indonesia. Nah, kalau contoh itu kita dapat dari situ, dari muktamar situ ya insya Allah kita akan berbahagia. Ya. Hidup sebagai orang Indonesia dan Indonesia akan maju. Insya Allah itu. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih. Ya, sehat selalu, sukses selalu Prof. Terima kasih. Sukses muktamarnya, sukses berkah. Iya, terima kasih. Demikian pemirsa semuanya bincang-bincang kita dengan Prof. Al-Makin, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Banyak ilmu yang kita dapatkan, banyak hikmah dan pemikiran progresif yang kita ambil dari apa yang beliau sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pojok Bangkit Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama hadir untuk Anda.